Oke, halo semuanya. Wih, Halo. jarang-jarang. Halo, halo. Wih ya, Hai. wih, semangat ya nih. Jarang-jarang loh podcast isinya beramai-ramai gini. Ada berapa orang? 7 orang. Biasa podcast kan cuma 2 orang, yang paling banyak 3 deh ada deh. Ini isinya ada 7 orang. Wow, luar biasa. Otomatis kita bakal ngedapetin informasi lebih banyak dong. Oh, iya ya, iya nggak nih? Oke, Iya dong. oke. Ngomong-ngomong, kita mau bahas leadership hari ini. Oke, ngomong-ngomong sebelumnya, kalian tahu gak sih leadership itu sendiri apa? Maknanya apa nih? Ya, menurut gue sih leadership itu sebuah kepemimpinan ya. Yang berarti pemimpin tuh kan harus mempengaruhi dan memotivasi bukan bawahannya sih, kayak anggotanya untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan ya untuk mencapai tujuan bersama dalam tim tersebut. Oh, oke, bagus banget jawabannya. Yang lain gimana? Mata ada tambahan atau mungkin bisa, atau mungkin setuju atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan jawaban Valen? Gimana? Silahkan dong. Setuju sih, karena pemimpin biasanya yang person in charge itu ya, yang kayak ngatur seluruh kegiatan dari kelompok tersebut. Oh, oke, oke, oke. Ngomong-ngomong, kalian tahu kan ya? Biasa ada yang, kan leadership itu kadang bisa juga gak dipanggil bos kan? Maksudnya kalian di kantor bisa ada pangkat yang bos gitu, bukan yang manggilnya leader. Nah, sebenarnya dua itu berbeda loh. Kalian tahu gak sih perbedaannya apa? Ada yang tahu? Atau mau aku jelasin? Oke, aku jelasin aja kali ya. Wait, Oh, boleh oke. dijawab. Boleh, Em, silahkan. tapi belum ngerti banget ya. Cuman personally kayaknya gue pikirnya kalau misalnya leader tuh kayak manager yang bener-bener in charge sama karyawannya satu-satu, kayak beneran difokusin, beneran di guide gitu loh. Sedangkan kalau bos itu lebih kayak bener-bener yang ngatur-ngatur dan terima beres ada apa adanya aja gitu kan. Betul banget, Kurang lebih setuju yang gue tahu. banget. Iya, betul banget. Semikiran yang gua. Karena ya kalau ada apa-apa tuh pasti bos ibaratnya gak mau tahu, dia mau untungnya aja. Karyawan ibaratnya member-membernya tuh yang di baris yang paling depan gitu ya. Bosnya mau save, sedangkan ya leadership itu kita sama-sama gitu ya, gak ada beda gitu. Ibarat kita gak ada stratifikasi deh. Ya kalau ada apa-apa, ada masalah, ada apapun yang kita maju bersama-sama, kita menyelesaikannya bersama-sama gitu. Nah, menurut lo sendiri, kira-kira sebagai leadership, masalah apa sih yang paling sering dihadapin? Gimana? Masalah apa nih kira-kira yang buat, aduh, kalau jadi leadership tuh pasti ada aja masalahnya, dan kurang lebih masalahnya itu gitu. Jadi mau leadership yang A, mau leadership yang B, maksudnya mau leader yang A, mau leader yang B, pasti masalahnya itu sama, karena emang ada masalah tersendiri gitu kalau kita menjadi seorang leader. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih kayak beda pendapat aja gitu. Misalnya leadernya mau ini, tapi anggotanya mau ini gitu. Iya ya, kadang emang ada sering konflik konflik itu ya, pendapat ya. Misalnya leader padahal menganggap bahwa oh ini merupakan hal yang baik pokoknya, tapi kadang malah dipandang sebaliknya ya, sama-sama member-membernya malah dipandang aduh ini kurang gimana sih, atau mungkin gak setuju deh. Jadi ujung-ujungnya ada bentrok gitu ya, ada konflik ya. Oke, oke. Terus kan udah dijelasin tuh ada bentrok karena ada perbedaan pendapat. Menurut kalian gimana sih solusinya? Apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu? Kalau menurut gue sih bisa dengan cara itu ya, saling terbuka. Kayak kita Saling, kemarin kan, iya, ya nggak sih? betul, betul, betul. Ya kemarin emang permasalahan di kelompok emang betul-betul parah sih ya. Sampai ya komunikasinya parah, mungkin emang solidaritasnya pun juga parah. Ya karena jujur, karena aku juga sebagai leader ya kurang ibaratnya menghayati karena itu karakter leadership itu gimana sih cara memimpin yang baik, harus dong komunikasi dengan baik dengan anggota-anggotanya, jangan ibaratnya ada yang nanya tuh walaupun nggak tahu ya, mungkin bisa usahain dulu, oke gue tanya dulu ya teman-teman gue, kalau emang nggak tahu ya silakan jawab nggak tahu, cuman sebelumnya kita mungkin bisa usahain dulu, kalau emang kita nggak tahu jawabannya kita bisa tanya orang lain, karena ya bertanya itu adalah hal yang paling penting dalam hidup. Kalau kita gak ada tanya apa-apa, kita gak ada niatan buat bertanya, ibaratnya kita merantau, kita gak tahu apa-apa.
ya kita pasti tersesat dong. Kita nggak tahu arah kemana. Nah, bertanya itu penting banget gitu. Nah, ngomong-ngomong, kira-kira sih maksudnya leader apa yang menurut Kak itu menyemper, mencerminkan sosok yang sempurna. Ibaratnya ini tuh leader yang pengen gue dapetin banget nih. Leadernya nih dombaan banget gitu. Gue gak mau leader yang kayak gini-gini, tapi kalau gue dikasih leader gini, wah gue bakal ibaratnya bersifat kooperatif banget deh sama dia. Kira-kira leader yang gimana tuh yang kalian suka? Boleh jawab gak? Boleh silakan. Ya, menurut saya sih ya leader tuh ya nggak ada sih yang sempurna. Yang Iya pasti sih. kayak Betul betul betul. suatu hari tuh pemimpin tuh pasti ya ngelakuin kesalahan sih dalam ngerjain tugasnya. Jadi ya kalau mau sempurna gimana pun nggak bisa lah. Iya. Nah, memang sih gak bisa sempurna, cuman ada saran atau cara mungkin gimana supaya walaupun kita gak sempurna, namun kita bisa menjadi lebih baik gitu. Kayak tadi yang Evan bilang sih kayaknya keterbukaan ya, kayak leader nggak boleh mau ngatur sendiri apa-apa, jadi harus nanya pendapat satu-satu anggotanya, jadi kayak semuanya juga kompak gitu. Iya betul keterbukaan. Cuman selain keterbukaan nih, ada apa lagi guys? Ada yang mau nambahin? Gue mau tambahin tadi Boleh. bilang kayak keterbukaan gitu kan. Jadi menurut gue tuh pemimpin harus kayak jangan baperan gitu kayak terhadap kritik. Jadi kayak terima-terima aja. Jadi jangan take to heart gitu. Betul banget, gue setuju banget sama Jovan Kak. Karena ya kritik itu sebenarnya ya kalau kita bareng gue ngeritik orang juga ya, gue sebenarnya pengen orang tersebut ya menjadi baik. Gue ingin orang itu sadar bahwa oh ada kekurangan lo di diri lo, lo harus ibaratnya ngebuang deh sikap yang ini atau at least lu ngurangin deh yang ini karena ini buruk buat lu. Ya, karena ibaratnya gue tahu deh orang-orang kayak kita, orang-orang yang terdidik, bahkan anak-anak prasetya mulia itu adalah orang yang mau mengkritik dengan yang sifatnya membangun, yang membangun deh pokoknya bukan yang destruktif. Gue yakin banget karena ya kita masuk ke Prasmu aja itu di awal-awal di Prasmu Gear Up 2022 itu sudah diajarkan nilai C, nilai Mika dan sebagainya. Tentu dengan nilai tersebut, gue yakin sebagai anak-anak prasetya mulia itu bakal mengkritik dengan yang benar-benar memberikan kemajuan yang berarti dengan orang yang dikritik tersebut. Oke. Ngomong-ngomong, gimana cara kalian semua nih? Walaupun kalian sebenarnya ya ibaratnya dipimpin sama seorang leader, cuman kan gak menutup kemungkinan kalian mungkin suatu saat menjadi seorang leader kan ya. Nah, gimana kalau misalnya kalian menjadi leader suatu saat, apa sih yang ibaratnya kalian bakal lakuin gitu? Kan kalian nggak pernah dipimpin nih, tiba-tiba kan dipimpin. Nah, pasti ada shock atau gimana. Cuman kalian sebagai anak mahasiswa prasetya mulia nggak boleh ibaratnya jangan sampai mentok dong, nggak boleh kayak aduh gimana ya nggak bisa gua, pasti harus ada solusinya. Nah, solusinya gimana? Ayo. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya diberi kesempatan buat jadi pemimpin, aku bakal bertanggung jawab. Toh kan kepemimpinan itu kan bisa dari mimpin diri sendiri, atau mungkin nanti mimpin dari kelompok-kelompok lain, mimpin orang lain gitu. Ya kalau itu lingkupnya mimpin orang lain, pasti aku akan bertanggung jawab ke orang lain tersebut. Misal kalau ada tugas suruh koordinasi, ya mungkin nanti kasih kasih instruksi yang jelas gitu. Nanti kalau ada apa-apa kita saling terbuka terus evaluasi bareng-bareng gitu. Menurut aku boleh ada tambahan lain? Ayo, gimana? Ada yang mau nambahin Anda? Ayo, monggo, jangan malu-malu dong. Kan sudah kena beberapa hari, masa masih malu? Ya palingan ya komunikasinya aja sih ya. Yang penting harus lancar. Semuanya kan butuh musyawarah mufakat ya kan ya. Ya kalau misalkan mau cara kita ngobrol aja udah kayak orang emosi, yang lain juga ikutan emosi. Padahal kan kita lagi ngemuji gitu loh. Itu juga. Tapi kalau emang ibaratnya logatnya emosi gimana? Kalau kayak contohnya dari yang Sumatera gitu kan, kalau logatnya atau mungkin orang Batak emang atau Medan yang emang logatnya emosi, nah ayo gimana? Makanya butuh gue tahu, butuh Apa? non-discrimination toleransi. Betul sekali. Salah satu Itu bukti dari chain. bagus.
Ya betul betul betul. Karena ya ibaratnya kita harus ketahui bahwa kita tuh bukan ibaratnya banyak orang itu berbeda dengan kita. Indonesia tuh heterogen, Indonesia tuh majemuk, beraneka ragam. Lu gak bisa nganggap bahwa kok ini orang kasar sih. Sedangkan gue selama ini berteman dengan orang yang gak pernah ngomong kayak gitu. Lu gak mungkin ya emang kita aja yang gak pernah ketemu orang yang berbeda dari dari budayanya, mungkin dari cara ngomongnya tadi. Maka ketika orang itu mungkin ngomongnya atau logatnya rada-rada kasar, mungkin ya lu harus ketahui dulu, lu harus tahu bahwa memang budaya gitu, bukan dia ngomong kasar, dia tuh emang ya ngomongnya rada-rada nada tinggi aja, bukan maksudnya memarahi lu atau gimana, bukan kasar. Nah, gue juga setuju banget tadi sama Nanda tentang evaluasi. Jujur kemarin juga gue sebagai leader, walaupun gue masih leader ampasan, masih leader kelas kakap, gue nyadari bahwa evaluasi itu penting banget, banget. Karena ya dari evaluasi gitu gue bisa tahu, oh ternyata masih banyak loh lubang-lubang dari ember yang harus gue tutup. Kalau gue gak nutup lubang dari ember tersebut, tuh air gak bakal penuh. Kita gak bakal bisa nampung air. Ya gitu aja terus. Bisa nikmati kita. Jadi ya dengan evaluasi tentu kita harus mengetahui apa sih yang kurang dan apa yang kita perbaiki gitu. Nah, ya silakan Eli, ada apa? Tambahan lagi. Menurut gue Boleh. iya sih boleh kita toleransi. Cuman dari pihak sananya, maksudnya orang pendatang nih yang memiliki logat itu juga harus kayak tahu diri, ngerti gak sih? Kan kita baru merantau nih, harus sadar kalau misalnya kita berbeda dari lain. Kalau misalkan orang baru misalkan datang ke Jakarta, orangnya emang kayak gitu ngomongnya, harusnya kita beradaptasi gitu, ngikutin juga. Kalau Betul enggak, banget. siapa yang mau temenan gitu lah ibaratnya. Iya, malah aneh ya, pasti kebanyakan malah, ini orang apaan sih, ngomong apaan, gue gak ngerti. Kayak aneh banget nih, orang dari mana, gak dari planet mana. Kan jujur juga, gue orang Jambi, itu ngomongnya pakai OO. Contoh nih ya, jadi kayak apa, di mana, tuh jadi apa, di mana. Iya Galin, betul Galin? Gue tahu. Iya, Elin dari Batu Raja kan ya? Sesama Iya. kan. Jadi kayak emang Misal gue mau nanya nih, misalkan nih, kalau kita dipilih jadi leader, tapi contoh kayak kita dipilih jadi leader di suatu event gitu, tapi kita gak ngerti event itu kayak event apaan gitu, cara kerjanya gimana, itu kita harus ngapain? mau ditempatkan dimanapun kita, ya kita ibaratnya kalau sudah sebagai leader ya kita sudah ada beberapa karakter yang tertanam seperti empati, komunikasi, solidaritas, keterbukaan. Ketika kita sudah memiliki sikap-sikap tersebut, kita gak peduli mau lu mau ditempati di Zimbabwe, lu mau di Afrika, mau di event A, B, C, D sampai Z, lu pasti bisa karena lu sudah ibaratnya mengantongin ya beberapa value-value tersebut. Gue udah mengantongi karakteristik tersebut. Jadi walaupun ya lu gak ngerti sebenarnya kerjanya gimana, lu bisa tanya aja ibaratnya dengan pihak-pihak yang berkait. Nah, dengan lu mungkin tahu informasi sedikit aja, gue yakin dengan nilai-nilai dan karakter yang lu punya sebagai seorang leader, pasti lu bisa nge-handle masalah tersebut. Itu. Nah, jadi gua rasa ini benar-benar bermanfaat ya bagi kita semua. Jadi banyak banget yang value-value yang kita dapati dari sharing tersebut ya. Bagaimana kita bisa menjadi leader yang baik, gimana kita bisa menyelesaikan masalah yang paling kita sering hadapin sebagai seorang leader, bagaimana kita menerapkan nilai chain dan Layamika dalam kehidupan leadership kita, dan masih banyak lagi. So, gua harap untuk kedepannya kita bukan kita aja, untuk semua orang itu bisa menerapkan setidaknya sedikit daripada karakteristik leadership. So itu aja. Ngomong-ngomong, kita boleh dong nutup kontes ini dengan satu slogan ya, berapa kata mutiara deh. Ikutin gue ya. Gue kasih aba-aba. Ayo. Siapin dong on mic-nya dong. Biar barengan. Yo, 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1, drop the anchor. Oke, selamat lagi Tanzania No 95, mantap. Hai, thank you all. Thank you semua. Thank you. Thank you. Thank you for having us.